Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti, dan pada video kali ini gue ingin mereview sebuah CPU fan yang gue rasa cukup menarik. Karena CPU fan ini gue beli dengan harga 300 ribuan aja dan udah mendukung fitur LED ARGB. Jadi warna LED-nya tuh bisa kita atur sendiri menggunakan software ataupun controller. Nah, di harga segini juga kita sudah mendapatkan CPU fan dengan ukuran 120 mm. Jadi dengan apa yang ditawarkan dan harga yang dimilikinya, gue rasa sih cukup menarik. Nah, untuk membahas lebih lanjut apa kekurangan dan kelebihan dari CPU fan ini, maka gue akan mereview CPU fan dari brand Dark Flash ini yang diberi nama dengan Dark Air Pro. Untuk dimensi secara keseluruhan yaitu memiliki tinggi 155 mm. Kemudian lebar yang lebih sedikit dari ukuran fan-nya yaitu 128 mm. Dan untuk ketebalannya 75 mm. Nah, dengan ketebalan seperti ini, fan-nya masih ada sedikit jarak dengan RAM. Khususnya untuk motherboard yang hanya memiliki 2 slot RAM kayak gua ini, yang udah pasti dempet banget sama CPU fan dan bahkan fan-nya juga sedikit di atas RAM. Padahal RAM gua bisa dibilang punya heatsink yang cukup tebal, jadi urusan masalah nabrak RAM atau enggak, CPU fan ini aman lah. Untuk heatsink dan heat pipe-nya, gue juga suka nih, diberi warna full hitam sehingga ada kesan unik dari gue pribadi. Kecuali pada bagian bawah tidak dicat warna hitam karena area ini kontak langsung dengan CPU, begitu juga dengan keempat buah heat pipe-nya. Untuk kelengkapan boxnya terdapat mounting kit, buku manual, dan juga thermal paste. Untuk mounting soketnya sayangnya belum mendukung soket Intel terbaru yaitu LGA 1200. Untuk AMD sudah mendukung hingga AM4. Thermal paste-nya yang diberikan bisa bilang nggak terlalu banyak, namun sudah lebih dari cukup untuk melakukan pemasangan pertama kali. Pada mounting backplate cukup bagus karena tertulis setiap soket untuk posisi pemasangan baut. Nah, catatan untuk mounting soket AMD khususnya AM4, justru backplate yang digunakan bukan bawaan dari CPU fan Dark Air ini, melainkan harus menggunakan backplate bawaan dari motherboard. Jadi pastikan membaca buku manual yang disediakan karena di sini instruksinya cukup jelas. Jangan kayak gue nih yang langsung masang tanpa baca manual dan akhirnya gue paksa masang backplate bawaan dari Dark Air ini dan malah jadi frustasi sendiri karena nggak bisa kepasang dengan benar. Fan-nya sendiri juga gampang banget dilepas karena menggunakan semacam kawat yang lentur namun cukup kuat untuk menopang fan-nya sendiri. Nah, kalau gampang dilepas seperti ini juga memudahkan proses pemasangan CPU fan-nya ke motherboard. Karena CPU fan ini mendukung fitur ARGB, maka fan ini memiliki 2 buah kabel, yang satu merupakan kabel PWM dan satu lagi merupakan kabel RGB 3 pin 5V yang bisa dihubungkan ke motherboard jika ada konektor RGB 3 pin 5V-nya juga untuk RGB sync, atau bisa juga dihubungkan ke controller. Karena motherboard gue tidak mendukung RGB sync alias hanya mendukung konektor RGB 4 pin 12V, jadinya gue memilih menggunakan controller. Dan hasilnya masih cukup memuaskan, warna LED-nya bisa diatur menggunakan controller dan bisa sync dengan fan casing pada controller yang sama. Mungkin sih akan lebih bagus jika menggunakan software RGB sync dari motherboard. Selain pengaturan warnanya bisa lebih bebas, warna LED-nya juga bisa sync ke lebih banyak perangkat yang mendukung fitur ARGB juga. Nah, sekarang gue akan perlihatkan performa suhu dari CPU fan ini, di mana gue menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3600. Yang pertama Cinebench R23, di sini ada 2 skenario. Yang pertama CPU gue di clock default, dan yang kedua CPU gue menggunakan fitur PBO dan auto overclock. Nah, bisa dilihat sini perbedaan suhunya. Di default mendapatkan 74 derajat dan di skenario kedua mendapatkan 80 derajat. Ya, karena di saat CPU AMD menggunakan fitur PBO dan auto overclock, di situ memang voltage-nya cukup tinggi, bisa mencapai 1,4 volt, dan CPU fan ini bisa menghandle cukup lumayan, suhunya tidak melebihi 80 derajat. Dan untuk RPM-nya di sini tercatat menggunakan HW-info sekitar 1783. Padahal secara spesifikasi CPU fan ini hanya bisa mencapai maksimal 1700. Ya, cukup lumayan lah, bisa melebihi dari spesifikasinya sendiri. Selanjutnya skenario gaming. Di sini ada beberapa game yang gue tes untuk mengecek suhu CPU, dan silakan kalian lihat sendiri bagaimana performa suhu yang didapatkan oleh CPU fan ini.
Nah, bisa dilihat dari skenario gaming memang perbedaan suhunya tidak begitu signifikan antara default clock dengan PBO plus auto overclocking. Ya, karena skenario gaming itu memang jauh lebih ringan dibandingkan Cinebench R23, yang mana di Cinebench tuh semua core-nya di load semua, sedangkan pada game tuh lebih mengandalkan single core-nya dibandingkan multi-core. Nah, seri Darkline ini ada dua versi di pasaran. Ada versi Pro seperti yang gue review pada video ini, kemudian ada juga versi non-Pro. Nah, sayangnya untuk mencari perbedaannya apa untuk kedua versi ini, ternyata di websitenya sendiri tuh nggak ada. Entah mereka kelupaan atau belum masukin produk mereka sendiri. Jadi, gue sendiri agak susah untuk mencari perbedaannya apa. Tapi setelah gue lihat di marketplace sih, kayaknya versi Pro itu diperuntukkan LED dengan fitur RGB, sedangkan versi non-Pro diperuntukkan LED dengan mode rainbow. Jadi mode warna LED-nya fix warna-warni aja. Kemudian warna produknya juga mix, fansnya warna hitam dengan heatsink silver dan heat pipe bronze. Ya kayak CPU fan pada umumnya lah. Perbedaan keduanya hanya itu aja dan nggak ada perbedaan secara bentuk, desain, dan dimensi. Harganya juga kalau dilihat juga lebih murah versi non-Pro. Jadi jika mungkin kalian nggak butuh RGB sync, versi non-Pro bisa menjadi opsi alternatif. CPU fan Dark Air Pro bisa gue rekomendasikan buat kalian yang pingin CPU fan dengan fitur RGB, supaya bisa RGB sync namun nggak pingin mengeluarkan budget yang terlalu banyak. Buat kalian yang pingin tahu bagaimana gue setup RGB sync dengan controller, bisa lihat video yang udah gue upload beberapa waktu lalu. Brand Dark Flash juga sudah bergaransi resmi dari PT Alfa Arta Andaya selama 1 tahun. Salah satu distributor resmi di Indonesia yang cukup terkenal yang menampung beberapa brand lainnya seperti MSI dan SteelSeries. So, ini bukan brand murahan dan tanpa garansi. Jadi, kalian nggak usah ragu kalau produk ini tidak bergaransi resmi. Oke guys, sekian dulu untuk videonya kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan silahkan follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Dan sekian dari gue Fadil dari Suka IT, see you on the next video.